Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Utama Andreselva Apriliano, NPP 330367, kelas D2, absen 01, asal pendaftaran Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang mengenai penjelasan soal-soal dari mata kuliah Praktikum Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Video ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ilmu pemerintahan. Dan mohon izin kepada yang sangat amat terpelajar, Profesor Dr. Fernandes Mangunsong, SSTP, SAPMSI, sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah ini. Video ini bertujuan selain untuk menjawab soal ujian akhir semester, yaitu untuk meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pemerintahan. Ada beberapa soal pada ujian kali ini. Yang pertama itu ada soal A, yaitu jelaskan dan terangkan pemahaman Anda tentang alur evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Di sini tercantum ada 16 subsoal, yaitu 1. Apa itu RPJPD? 2. Apa itu RPJMD? 3. Apa itu Renstra SKPD? 4. Apa itu RKPD dan SPM? 5. Apa itu Renja SKPD? 6. Apa itu IKU, IKK, dan IKD? 7. Apa itu Lakip Menpan RB? 8. Apa itu LPJ KDH kepada DPRD sekarang berubah menjadi LKPJ kepada daerah kepada DPRD? 9. Apa itu LPPD Mendagri? 10. Apa itu ILPPD sekarang menjadi RLPPD kepada masyarakat? 11. Apa itu APBD dan APBDP? 12. Apa itu KUA dan PPAS? 13. Apa itu BTL dan BL dalam APBD? 14. Apa itu Sakip, BKN Opini, WTP, WDP, Disclaimer? 15. Apa itu SOP berisi SHSR, SPPD, ASN, PNS, dan P3K? 16. Apa itu BMD, BLUD, SIPD? Baik, pada soal yang pertama itu apa RPJPD? RPJPD adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai arah besar pembangunan, semacam kompas yang menentukan bagaimana sebuah daerah ingin berubah dan berkembang dalam jangka panjang. RPJPD menetapkan visi pembangunan 20 tahun ke depan, kemudian menjabarkannya ke dalam misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok. Isinya tidak membahas program atau kegiatan teknis, melainkan gambaran transformasi besar yang ingin dicapai. Misalnya, bagaimana struktur ekonomi daerah harus berubah, bagaimana kualitas sumber daya manusia ditingkatkan, bagaimana infrastruktur dasar dituntaskan, atau bagaimana tata kelola pemerintahan diperbaiki secara menyeluruh. Penyusunan RPJPD dimulai dari analisis kondisi daerah, meliputi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola, untuk mengidentifikasi masalah struktural yang tidak bisa selesai hanya dalam satu periode kepala daerah. Dari situ dirumuskan isu strategis jangka panjang yang menjadi fondasi visi. RPJPD juga menjadi dokumen induk bagi seluruh perencanaan di bawahnya. Setiap 5 tahun, kepala daerah menyusun RPJMD yang wajib mengacu pada RPJPD. Begitu juga Renstra perangkat daerah. Kalau RPJPD tidak konsisten atau tidak jelas arahnya, maka seluruh dokumen turunan ikut kacau dan pembangunan daerah sulit dievaluasi. Secara sederhana, RPJPD menjawab 3 pertanyaan besar. Daerah ingin menjadi apa dalam 20 tahun? Apa tantangan besar yang harus diselesaikan untuk menuju ke sana? Dan arah kebijakan apa yang harus ditempuh secara bertahap oleh 4 periode pemerintahan? Selanjutnya, soal kedua. Baik, selanjutnya itu soal kedua. Apa itu RPJMD? RPJMD adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 tahun masa kepemimpinan kepala daerah. Kalau RPJPD tadi adalah arah 20 tahun, maka RPJMD adalah tahap konkret yang dijalankan dalam satu periode pemerintahan. RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah terpilih, kemudian menerjemahkannya menjadi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program pembangunan yang akan dilakukan selama 5 tahun. Berbeda dengan RPJPD yang bersifat makro dan jangka panjang, RPJMD sudah masuk ke kebijakan yang lebih operasional dan terukur. Penyusunan RPJMD wajib mengacu pada RPJPD. Artinya, kepala daerah tidak bisa membuat visi dan program yang bertentangan dengan arah pembangunan jangka panjang. Selain itu, RPJMD juga menjadi dasar penyusunan Renstra perangkat daerah yang kemudian turun lagi ke Renja dan rencana kerja tahunan lainnya. Dokumen ini juga menetapkan indikator kinerja utama seperti target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan indikator sektoral lainnya. Target-target inilah yang nanti dievaluasi setiap tahun melalui LKPJ dan secara keseluruhan di akhir masa jabatan kepala daerah. Secara sederhana, RPJMD menjawab 3 hal: apa yang harus dicapai dalam 5 tahun, bagaimana strategi mencapainya, dan indikator apa yang dipakai untuk mengukur keberhasilannya. Dengan RPJMD yang jelas dan konsisten, pembangunan daerah bisa berjalan terarah, terukur, dan sinkron dengan rencana jangka panjang yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, soal ketiga yaitu apa itu Renstra SKPD. Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 5 tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra ini berfungsi menerjemahkan RPJMD ke dalam rencana yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Renstra SKPD menjelaskan posisi dan peran perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan 5 tahun. Di dalamnya ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, serta arah kebijakan yang harus dijalankan. Dengan kata lain, Renstra menjadi pegangan utama bagi perangkat daerah untuk menentukan apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Penyusunan Renstra tidak boleh berdiri sendiri. Dokumen ini wajib konsisten dengan RPJMD dan secara lebih luas tetap selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD. Kalau Renstra tidak sinkron, maka program perangkat daerah bisa melenceng dari target kepala daerah dan mengganggu capaian pembangunan secara keseluruhan. Renstra juga menjadi dasar penyusunan renja tahunan. Artinya, setiap kegiatan dan anggaran yang diajukan perangkat daerah harus punya hubungan langsung dengan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra. Soal selanjutnya yaitu RKPD. RKPD adalah singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjembatani RPJMD dengan penganggaran APBD. RKPD berisi prioritas pembangunan daerah untuk 1 tahun ke depan, lengkap dengan arah kebijakan, sasaran, dan daftar program prioritas yang akan dikerjakan. RKPD disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, kebutuhan aktual di lapangan, serta target-target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Karena sifatnya tahunan, RKPD menjadi dokumen paling operasional dalam siklus perencanaan. Setiap kegiatan yang diusulkan perangkat daerah, termasuk usulan musyawarah, perencanaan pembangunan atau aspirasi masyarakat, harus disesuaikan dengan prioritas dalam RKPD. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan KUA PPAS dan APBD. Artinya, apapun yang tidak tercantum atau tidak sinkron dengan RKPD, sangat kecil kemungkinan bisa dibiayai melalui anggaran daerah. Selanjutnya adalah SPM atau Standar Pelayanan Minimal, yaitu adalah ketentuan nasional yang menetapkan jenis layanan dasar apa saja yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, beserta tingkat atau standar kinerjanya. SPM dibuat untuk memastikan bahwa setiap warga dimanapun tinggalnya mendapatkan pelayanan dasar yang sama dan tidak boleh berada di bawah batas minimum. SPM berlaku pada urusan-urusan wajib yang menyangkut pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan ketentraman serta ketertiban umum. Dalam setiap urusan,
SPM menentukan indikator yang harus dicapai. Misalnya berapa persen cakupan layanan, berapa waktu respon, atau kualitas minimal yang harus dipenuhi. Tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan SPM secara penuh, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai evaluasi. Karena sifatnya wajib, Pemda tidak bisa mengabaikan atau menunda pencapaian SPM. Bahkan, anggaran untuk memenuhi SPM harus diprioritaskan sebelum membiayai program lain. Selanjutnya, Renja SKPD. Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran langsung dari Rensra dan RKPD. Isinya meliputi program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target tahunan, lokasi, kelompok sasaran, dan kebutuhan pendanaan untuk 1 tahun anggaran ke depan. Landasan hukum yang secara langsung mengatur Renja SKPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rensra perangkat daerah. Peraturan ini menjadi pedoman teknis nasional yang menjelaskan definisi renja, fungsi renja, langkah-langkah penyusunan renja, format dokumen, mekanisme penyelarasan melalui forum perangkat daerah, sampai keterhubungannya dengan RKPD dan APBD. Permendagri ini juga mewajibkan setiap renja SKPD diawali dengan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan analisis isu strategis perangkat daerah, agar rencana yang disusun bukan sekedar daftar kegiatan, tetapi respons terhadap kebutuhan aktual dan target RPJMD. Renja SKPD kemudian menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA. Kegiatan yang tidak masuk renja biasanya tidak akan diakomodasi dalam APBD, karena dokumen anggaran wajib mengacu pada renja sesuai ketentuan dalam peraturan ini. Baik, yang selanjutnya yaitu IKU atau Indikator Kinerja Utama adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran strategis suatu perangkat daerah secara keseluruhan. IKU fokus pada hasil akhir pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, misalnya indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, atau capaian pelayanan dasar. Landasan hukumnya yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa IKU wajib ditetapkan dalam Rensra dan Renja sebagai ukuran pencapaian sasaran strategis dan indikator keberhasilan perangkat daerah. Selanjutnya, IKK atau Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kinerja yang lebih rinci dan bersifat operasional, digunakan untuk menilai capaian dari masing-masing program atau kegiatan. IKK mengukur output atau hasil kegiatan yang dikerjakan SKPD, misalnya jumlah layanan publik yang diberikan, jumlah peserta pelatihan, atau volume pembangunan infrastruktur. IKK ditetapkan untuk memastikan setiap kegiatan memiliki target terukur dan dapat dievaluasi. Landasan hukumnya sama, yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur keterkaitan IKK dengan program, kegiatan, dan target tahunan. Selanjutnya, IKD atau Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran kinerja yang bersifat makro dan mengukur pencapaian kinerja seluruh pemerintah daerah. IKD biasanya mencakup IKU dan IKK secara keseluruhan, sehingga menjadi dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi seluruh pembangunan daerah. IKD juga diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai bagian dari sistem pengendalian kinerja pemerintah daerah. Dalam sederhananya, dapat disimpulkan bahwa IKU atau IKU mengukur hasil strategis perangkat daerah, fokus pada dampak bagi masyarakat. Sedangkan IKK mengukur output setiap program atau kegiatan, dan IKD mengukur kinerja keseluruhan daerah sebagai gabungan dari IKU dan IKK. Selanjutnya, LAKIP Menpan RB. LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang menyajikan penilaian kinerja instansi pemerintah, termasuk perangkat daerah, dalam 1 tahun anggaran. LAKIP memuat capaian program, kegiatan, indikator kinerja, penggunaan anggaran, serta evaluasi pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. LAKIP berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi.
agar pimpinan instansi dan masyarakat dapat menilai apakah tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra dan Renja telah tercapai dengan efektif dan efisien. Dokumen ini juga menjadi dasar penilaian kinerja instansi pemerintah oleh Kementerian Pan-RB, termasuk dalam memberikan predikat akuntabilitas kinerja seperti baik, cukup, atau kurang. Ada juga peraturan yang mengatur tentang hal ini, yaitu Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu LPJ Kepala Daerah kepada DPRD yang sekarang berubah menjadi LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD. Sebelumnya, laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dikenal dengan sebutan LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Namun saat ini istilah tersebut telah berubah menjadi LKPJ, yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Perubahan ini bukan sekedar nama, tetapi juga menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. LKPJ bersifat tahunan, disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, dan berisi informasi menyeluruh tentang pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran, pencapaian program dan kegiatan, serta capaian indikator kinerja daerah. LKPJ menjadi alat kontrol DPRD terhadap kinerja kepala daerah. Dengan dokumen ini, DPRD dapat mengevaluasi apakah program dan kegiatan telah dijalankan kepala daerah sudah sesuai dengan RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah. Secara sederhana, LPJ berubah menjadi LKPJ untuk menekankan bahwa laporan ini bersifat informasi dan keterangan yang lengkap tentang kinerja kepala daerah, bukan sekedar laporan pertanggungjawaban administratif. Tujuannya agar DPRD memiliki dasar yang jelas untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah. LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen tahunan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah untuk melaporkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. LPPD berisi informasi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan, capaian pembangunan, penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, dan indikator kinerja daerah. Landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permendagri ini mengatur format, isi, mekanisme penyusunan, dan tata cara penyampaian LPPD. LPPD disampaikan dari pemerintah daerah ke Menteri Dalam Negeri untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Fungsi LPPD adalah sebagai alat pengawasan dan evaluasi. Pemerintah pusat dapat menilai kinerja daerah, membandingkan capaian antar daerah, serta memberi rekomendasi untuk perbaikan. LPPD juga menjadi dasar untuk peningkatan kinerja daerah dan penyusunan kebijakan nasional terkait pembangunan daerah. Selanjutnya, sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan ILPPD atau Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bentuk laporan publik tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini istilah tersebut telah berubah menjadi RLPPD, yaitu ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan langsung kepada masyarakat. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. RLPPD disusun untuk menyajikan informasi yang ringkas, mudah dipahami, dan dapat diakses masyarakat, sehingga publik bisa menilai kinerja pemerintah daerah secara transparan. RLPPD memuat capaian pembangunan daerah, realisasi anggaran, kualitas pelayanan publik, dan indikator kinerja utama pemerintah daerah, tetapi dalam bentuk ringkas dan sederhana. Dengan dokumen ini, masyarakat mendapatkan gambaran jelas tentang keberhasilan dan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga akuntabilitas publik semakin terbuka. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa itu APBD dan APBDP. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu dokumen keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk 1 tahun anggaran. APBD menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, dan pemberian layanan publik.
Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, serta wajib disetujui DPRD melalui proses pembahasan dan persetujuan. Sedangkan APBD perubahan atau APBDP adalah revisi APBD yang disusun untuk menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan kondisi nyata yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. APBDP dapat dibuat karena adanya perubahan pendapatan, belanja, atau pembiayaan, termasuk dampak dari kebijakan pusat seperti realisasi pajak atau kebutuhan mendesak yang tidak terantisipasi dalam APBD awal. APBDP tetap mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, tetap harus disetujui DPRD dan dilaporkan secara transparan. Dengan adanya APBDP, pemerintah dapat menyesuaikan program dan kegiatan agar tetap realistis dan akuntabel sepanjang tahun anggaran. Selanjutnya itu KUA dan PPAS adalah dokumen penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah yang berhubungan langsung dengan APBD. KUA atau Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara umum untuk 1 tahun anggaran. KUA disusun oleh pemerintah daerah sebagai pedoman awal dalam penyusunan APBD. Dokumen ini menetapkan prioritas penggunaan anggaran dan skema alokasi pendapatan dan belanja daerah. PPAS atau prioritas dan plafon anggaran sementara, yaitu dokumen yang berisi rincian awal besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program dan kegiatan perangkat daerah. Berdasarkan KUA, PPAS menjadi dasar bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam membahas APBD sebelum dokumen final disetujui. Landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa KUA dan PPAS wajib dibahas antara kepala daerah dan DPRD sebagai tahapan awal sebelum penyusunan APBD. Selanjutnya yaitu BTL dan BL dalam APBD. Dalam APBD, belanja daerah dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan satu program atau kegiatan tertentu, tetapi bersifat umum dan wajib, misalnya belanja pegawai, belanja bunga utang, dan bantuan sosial yang sifatnya umum. BTL digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintah daerah yang tidak terkait langsung dengan output kegiatan tertentu. Sedangkan belanja langsung atau BL adalah belanja yang langsung digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan tertentu, sehingga dapat diukur outputnya. Contohnya adalah belanja barang dan jasa untuk pembangunan infrastruktur, operasional layanan publik, pelatihan pegawai, atau pengadaan peralatan untuk program tertentu. BL bersifat operasional dan terkait langsung dengan capaian target kinerja perangkat daerah. Landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan klasifikasi belanja daerah, pemisahan BTL dan BL, serta fungsi masing-masing dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Selanjutnya itu SAKIP, BPK, opini, WTP, WDP, dan disclaimer. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk mengatur dan menilai kinerja instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, secara menyeluruh. SAKIP mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan instansi bekerja efektif, efisien, dan akuntabel. Landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang melakukan audit laporan keuangan pemerintah, termasuk APBD. BPK menilai apakah laporan keuangan disusun secara wajar, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Opini BPK adalah penilaian atau pendapat BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Ada beberapa jenis opini, yaitu WTP atau wajar tanpa pengecualian, yakni ketika laporan keuangan dinyatakan wajar dan akurat tanpa catatan penting. WDP yaitu wajar dengan pengecualian.
laporan keuangan secara umum wajar, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dicatat. Yang ketiga, disclaimer, PPK tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan informasi, dokumen, atau masalah pengendalian internal. Selanjutnya, SOP atau Standar Operational Procedure atau Standard Operating Procedure adalah prosedur baku yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan tugas, layanan, dan proses administrasi agar konsisten, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kepegawaian, SOP biasanya memuat aturan terkait dokumen dan proses administrasi bagi ASN, PNS, dan P3K. Beberapa dokumen yang diatur dalam SOP antara lain SHSR atau Surat Hasil Seleksi Rekrutmen, dokumen resmi yang lain yang menyatakan hasil seleksi calon ASN atau P3K digunakan sebagai dasar pengangkatan, SPPD atau Surat Perintah Perjalanan Dinas, dokumen resmi yang mengatur perjalanan dinas pegawai termasuk tujuan, lama perjalanan, dan anggaran yang digunakan. ASN yaitu aparatur sipil negara, yaitu meliputi seluruh pegawai negeri yang meliputi PNS dan P3K. SOP mengatur mekanisme pengangkatan, mutasi, promosi, dan disiplin ASN. PNS yaitu pegawai negeri sipil yaitu seorang ASN atau pegawai ASN yang diangkat secara permanen oleh pemerintah. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu pegawai ASN yang diangkat berdasarkan kontrak kerja tertentu. Ada 3 landasan hukum terkait SOP kepegawaian, yaitu umumnya UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Menteri Pan RB terkait pengangkatan dan administrasi ASN atau P3K. Selanjutnya, BMD, BLUD, dan SIPD. BMD atau barang milik daerah adalah seluruh aset berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki pemerintah daerah, baik yang dibeli, diterima, atau dikuasai oleh daerah. BMD digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan penyelenggaraan layanan publik. Landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah. BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja pemerintah daerah yang diberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan keuangan untuk memberikan layanan publik. BLUD memiliki kewenangan mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri sesuai peraturan, sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan efisien. Landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh data perencanaan, penganggaran, keuangan, dan kinerja daerah. SIPD membantu pemerintah daerah dalam perencanaan berbasis data, monitoring anggaran, evaluasi kinerja, dan transparansi publik. Landasan hukumnya adalah Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, saya akan menjawab soal B. Ada 2 tipe atau 2 sejarah ilmu pemerintahan, yaitu tipe aliran Anglo-Saxon dan juga aliran Eropa kontinental. Administrasi negara, administrasi publik di Indonesia cenderung kuat menggunakan landasan filosofi dan praktik aliran Eropa kontinental yang diwariskan terutama melalui penjajahan Belanda dan tradisi hukum publik kontinental. Kecenderungan ini terlihat jelas dalam 3 aspek utama, yaitu bentuk negara, landasan hukum, dan konsep pengelolaan wilayah. Landasan bentuk negara itu model unitaris. Model pemerintah Indonesia secara resmi adalah negara kesatuan atau unitaris, yang merupakan ciri khas utama dari aliran Eropa kontinental, seperti Prancis, Belanda, dan Indonesia sendiri. Dan kedaulatannya itu tunggal. Dalam model ini, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional atau pemerintah pusat. Tidak ada pembagian kedaulatan yang bersifat final antara pusat dan daerah. Berbeda dengan model federalis yang dianut oleh Anglo-Saxon atau Amerika yang mengakui kedaulatan ganda. Yang kedua, hierarki kewenangan. Semua kewenangan dan legitimasi hukum mengalir secara vertikal
dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota, memperoleh legitimasi bukan dari perjanjian antar negara bagian, melainkan dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah nasional. Dan juga yang ketiga, prinsip sentralisasi. Meskipun ada desentralisasi, prinsip sentralistik tetap kuat. Dalam kondisi darurat atau demi kepentingan nasional yang mendesak, pemerintah pusat memiliki otoritas tertinggi untuk mengambil alih atau menangguhkan sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan. Ada landasan hukumnya, yaitu kewenangan, authority, dan juga legalitas. Filosofi inti Eropa kontinental adalah fokus pada kewenangan atau authority yang sah dan terikat pada hukum. Yang pertama itu asas legalitas. Dalam administrasi Indonesia berlaku ketat asas legalitas, di mana setiap tindakan birokrat atau lembaga negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi negara dilihat sebagai pelaksanaan kewenangan yang diatur secara eksplisit oleh hukum publik. Ini kontras dengan pendekatan Anglo-Saxon yang seringkali lebih fleksibel dan mengizinkan diskresi yang lebih besar selama tidak melanggar hukum. Tipe kewenangannya yaitu pengelolaan wilayah di Indonesia didasarkan pada 3 jenis pelimpahan kewenangan yang berasal dari tradisi kontinental, yaitu desentralisasi, yaitu yang berarti penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Kedua, dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Dan yang ketiga, tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan tertentu. Evaluasi kinerja berbasis proses, yaitu evaluasi kinerja dalam kerangka kontinental cenderung menitik beratkan pada kepatuhan prosedur dan proses. Penilaian berfokus pada arah dari personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi. Telah disiapkan dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga selalu mempertimbangkan hasil atau outcome. Yang ketiga, konsep pengelolaan wilayah, administratif menyeluruh. Aliran Eropa kontinental memandang bahwa ketika kewenangan dilimpahkan, administrasi yang melaksanakannya harus lengkap dan terkendali oleh pusat. Persyaratan administrasi lengkap, yaitu praktik pemerintahan daerah dalam kerangka kontinental menuntut bahwa pelaksanaannya harus disertai dengan penyediaan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi yang memadai. Pelimpahan kewenangan di Indonesia sering diikuti dengan transfer sumber daya yang ketat di bawah pengawasan pusat. Hal ini berbeda dengan konsep devolution pada Anglo-Saxon yang mengasumsikan unit lokal atau state atau country sudah memiliki kapasitas dan sumber daya sendiri, sehingga pusat hanya perlu menyediakan pembiayaan dan dokumentasi. Yang selanjutnya, disiplin ilmu turunan. Secara historis, aliran ini kuat melahirkan ilmu pemerintahan atau governmental studies di Indonesia, yang fokus utamanya pembahasannya adalah pada struktur lembaga negara, hukum tata negara, dan hubungan antar lembaga pemerintahan, bukan semata-mata pada efisiensi manajerial. Selanjutnya, pertanyaan C. Alur evaluasi kinerja pemerintahan daerah melalui lensa evaluasi pertanggungjawaban. Alur evaluasi kinerja pemerintahan daerah di Indonesia adalah sebuah proses yang dinamis dan kompleks yang secara langsung dicerminkan oleh evolusi model pertanggungjawaban kepala daerah. Sebagaimana terlihat dari perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Evolusi ini menunjukkan pergeseran fokus evaluasi dari kepatuhan hierarkis menuju akuntabilitas multidimensi yang mencakup aspek politik, administratif, dan publik. Yang pertama, model pertanggungjawaban dan evaluasi era sentralistik, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada era ini, model pertanggungjawaban bersifat monolitik dan hierarkis. Alur evaluasi kinerja Pemda didominasi oleh pendekatan administratif vertikal, yang merupakan ciri khas kuat dari aliran Eropa kontinental. Pertanggungjawaban utama yaitu kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 bertanggung jawab secara vertikal ke atas, yaitu kepada presiden melalui menteri dalam negeri atau gubernur. Kedua, fokus evaluasinya. Evaluasi didasarkan pada kepatuhan terhadap arahan pusat dan prosedur administratif. Kinerja dievaluasi berdasarkan seberapa jauh
Pemda berhasil menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pemberi authority. Peran DPRD pada tingkat 1 dan 2 hanya menerima keterangan pertanggungjawaban. Peran DPRD bersifat pasif dan terbatas pada pengawasan formal, sehingga evaluasi kinerja oleh legislatif lokal sangat lemah. Kesimpulan evaluasi kinerja Pemda dinilai berhasil jika laporan pertanggungjawaban diterima oleh otoritas di atasnya, yaitu Presiden atau Menteri Dalam Negeri, yang menekankan akuntabilitas formal administratif dan bukan efektivitas substantif di lapangan. Yang kedua yaitu model pertanggungjawaban dan evaluasi era otonomi luas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. UU Nomor 22 1999 ini merevolusi model tersebut menjadi akuntabilitas politik lokal. Alur evaluasi bergeser menjadi politik horizontal. Pertanggungjawaban utamanya itu kepala daerah, baik provinsi atau kabupaten atau kota, menyampaikan pertanggungjawaban langsung kepada DPRD, dan DPRD memiliki kewenangan untuk menilai dan bahkan menolak laporan tersebut, yang dapat berujung pada pemberhentian kepala daerah. Fokus evaluasinya yaitu kinerja pada dukungan politik dan legitimasi lokal. Keberhasilan kinerja diukur dari persetujuan DPRD terhadap kebijakan dan implementasi program Pemda. Laporan vertikalnya terdapat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Presiden atau Mendagri, namun perannya lebih kepada informasi dan pengawasan minimal, bukan sebagai penentu utama evaluasi kinerja. Kesimpulan evaluasi yaitu kinerja Pemda dinilai berhasil jika berhasil mempertahankan kepercayaan politik DPRD, yang mengarah pada kekuatan otonomi dan power di tingkat lokal. Yang ketiga, model pertanggungjawaban dan evaluasi era akuntabilitas kinerja, yaitu tripartit di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Model terbaru ini menciptakan alur evaluasi kinerja yang terintegrasi dan seimbang, mengakomodasi 3 dimensi akuntabilitas secara simultan, yaitu evaluasi kinerja vertikal atau yang kita sebut laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD. Itu alur kepala daerah menyampaikan LPPD kepada pemerintah pusat atau Kemendagri. Pada Mendagri, yang fokus evaluasinya yaitu pemerintah pusat menggunakan LPPD untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah atau EKPPD. Fokusnya adalah 1. Kepatuhan administratif, yang kedua akuntabilitas anggaran, dengan tujuan untuk pembinaan, pengawasan, dan penentuan sanksi insentif bagi daerah ini, memastikan bahwa otonomi tetap dalam koridor negara kesatuan. Yang B, evaluasi kinerja horizontal, yaitu pada LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD, yang fokus evaluasinya itu melakukan penguasaan politik dan evaluasi program, yang fokusnya adalah pencapaian visi misi dan juga efektivitas program, dengan tujuan sebagai dasar bagi DPRD untuk merekomendasi perbaikan. Selanjutnya, evaluasi kinerja publik LPPD atau RPPD. Informasinya itu penyelenggaraan pemerintah daerah, yang alurnya dari kepala daerah menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Fokus evaluasinya meskipun bukan evaluasi formal institusional, ini membuka ruang untuk evaluasi publik melalui transparansi. Masyarakat, media, dan akademisi dapat mengukur kinerja Pemda berdasarkan akses data dan informasi yang terbuka. Tujuannya itu memenuhi tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Analog pertanggungjawaban di tingkat desa yaitu aturannya di UU Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya soal D, yaitu kita di sini diminta untuk melakukan pengisian terhadap visi dan misi dari kabupaten atau kota asal pendaftaran saya, yaitu pendaftaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai uji petik dari pimpinan Anda untuk mengukur kekuatan dari kompetensi administrasi pemerintahan daerah yang saya miliki. Visi Bandung Barat saat ini yaitu Bandung Barat yang akur, aspiratif, kreatif, unggul, dan religius, dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia.
Hal ini selanjutnya sudah cukup tertata, dan visi dan misi kepala daerah itu sebaiknya, saran saya, harus langsung tertuju bagaimana fokusnya. Seperti contohnya, visinya itu harus fokus pada satu program atau beberapa program, misalnya pada fokus pariwisata atau pertanian atau hal lainnya. Tidak hanya mengucapkan seperti Bandung Barat yang religius atau sebagainya, tetapi harus langsung tertuju kemana arah kebijakannya, agar memudahkan para perangkat daerah dan juga di bawahnya untuk dapat mengambil keputusan program dan kegiatan dengan baik dan juga tepat sesuai dengan visi misi kepala daerah. Selanjutnya soal E, yaitu kinerja keuangan daerah. Di sini ada tabel mengenai penerimaan, target, realisasi, presentasi, dan juga kontribusi. Yang itu ada pertama pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah di sini yaitu sebesar 41 miliar sekian. Sedangkan dana perimbangannya 800 miliar sekian, dan lain-lain pendapatan yang sah 27 miliar sekian. Ini berarti dana perimbangan merupakan dana terbesar sebagai pemberi atau penerima di daerah tersebut. Pendapatan asli daerah ini terbagi menjadi 4, yaitu pajak, retribusi, hasil atau laba, BUMD, dan lain PAD yang sah. Sedangkan dana perimbangan yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah yaitu ada hibah, dana darurat bagi hasil pajak provinsi, bantuan keuangan pusat atau provinsi, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya di sini ada struktur APBD atau struktur belanja. Itu ada dua hal, yaitu belanja tidak langsung yang ada beberapa subpoinnya, itu belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan juga belanja bunga. Sedangkan belanja langsung itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal. Di sini kontribusi totalnya di belanja tidak langsung yaitu sebesar 32,94%, dan belanja langsungnya sebesar 67,06%. Ini menandakan bahwa belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung dengan gap sekitar 34%-an. Di sini anggarannya sebesar 400 miliar sekian dan realisasi 300 miliar sekian. Jadi realisasinya itu totalnya hanya 82,13%. Selanjutnya di sini ada tabel struktur APBD sebaran struktur belanja langsung di Kabupaten X. Di sini ada beberapa perangkat daerah atau semua perangkat daerah, dan dengan anggaran, realisasi, dan juga kontribusi yang dimiliki masing-masing SKPD tersebut. Dan di sini yang terbesar yaitu ada di sekretariat daerah dengan kontribusi 17,20%, Dinas PU 17,95%, dan Dinas Pendidikan 12,04%. Tiga dinas ini atau tiga perangkat daerah ini menjadi kontribusi terbesar, dan juga memang biasanya sebagai seperti PU dan juga Dinas Pendidikan ini sebagai utama pelayanan pada jalannya pemerintahan daerah atau pelayanan daerah, karena ini menyangkut langsung dengan pelayanan wajib yang berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan sekretariat daerah biasanya di sini dihabiskan pada pegawai atau belanja pegawai. Selanjutnya di sini yaitu adalah struktur APBD atau pembiayaan di Kabupaten X. Sini anggaran dan realisasinya sudah cukup baik, yaitu dengan target yang atau realisasi yang tercapai yaitu sebesar 100%. Jadi di penerimaan pembiayaannya itu ada 5, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu atau SILPA, penyertaan modal investasi pemerintah daerah, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan bunga dana cadangan, dan yang kedua itu pengeluaran pembiayaan, ada pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dari bunga dana cadangan. Dan di sini semuanya realisasinya itu 100%, artinya semua dananya dapat terrealisasi dengan cukup baik. Dan tadi di poin tadi yang SKPD itu ada tanda di sini, di tanda hijau pada kontribusinya, yaitu di kecamatan. Yang ini menandakan bahwa kecamatan ini kontribusinya cukup kecil dari anggarannya. Hal ini berarti bahwa pelayanan di kecamatan masih cukup kurang atau belum maksimal, karena dari realisasi anggarannya atau anggaran yang diberikan pun bahkan tidak mencapai, di setiap kecamatan tidak ada yang mencapai 1%. Ini berarti hubungan langsung antara masyarakat dengan tingkat kecamatan atau pelayanan di kecamatan masih cukup kurang. Memiliki 4 pegangan buku wajib dan 1 pegangan buku tambahan. 4 buku wajib itu sudah ditentukan, yaitu yang pertama, buku Reformasi Birokrasi Indonesia menuju Pemerintahan Kelas Dunia, Indonesian Bureaucratic Reform Towards the World Class Government, yaitu buku dari Profesor Dr. Fernanda Simangunsong, SSTP SAP MSI. Buku ini memiliki isi yang sangat bermanfaat bagi para mahasiswa ataupun pelajar di dalam ilmu pemerintahan. Dan di sini dijelaskan bahwa ucapan-ucapan dari penulis, yaitu Profesor Dr. Fernanda Simangunsong, SSTP SAP MSI, dan juga di dalam belakang buku di sini ada isi yang menurut saya ini motivasi bagi para pelajar untuk dapat mengembangkan ilmu-ilmu mereka supaya menjadi lulusan pra-praja yang bermanfaat dan sukses di pemerintahan. Buku kedua adalah Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah, yang juga penulisnya yaitu Profesor Dr. Fernanda Simangunsong, SSTP SAP MSI. Buku ini juga sama menjelaskan mengenai umumnya ilmu pemerintahan dan khususnya menjelaskan mengenai organisasi perangkat daerah. Dan di bagian belakang buku ada tulisan yang menjelaskan pembengkakan struktur organisasi perangkat daerah disebabkan oleh berbagai hal, antara lain karena kepala daerah dari partai politik yang tidak paham tentang teknis pemerintahan sehingga menyerahkan penyusunan organisasi pada birokrasi yang ada. Selain itu, ada juga sebab lain, misalnya kepala daerah yang memegang tampuk pimpinan berhutang budi pada birokrasi yang telah bertindak sebagai tim sukses pada pemilihan kepala daerah. Untuk membahas budi, disiapkanlah jabatan-jabatan bagi para pendukungnya. Alasan lainnya adalah kurang pahamnya sebagian komponen pemerintahan daerah, dan DPRD dalam menyusun organisasi yang sesuai dengan kebutuhan atau right-sizing organization. Mereka melanjutkan model organisasi perangkat daerah masa lalu atau meniru pemerintahan daerah lainnya dengan begitu saja tanpa memperhitungkan perbedaan karakteristik masing-masing wilayah. Pada waktu menyusun organisasi, birokrasi pemerintah daerah seringkali tidak mengaitkannya dengan visi dan misi daerah, baik jangka panjang maupun visi dan misi pemerintahan daerah yang jangka menengah. Padahal seharusnya di antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat. Organisasi dibentuk untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun bahasan materi dalam buku ini terdiri dari 10 bab, yaitu bab 1 membahas mengenai pemahaman konsep lembaga, kelembagaan, dan organisasi. Bab 2 membahas mengenai perkembangan teori organisasi. Bab 3 membahas mengenai budaya organisasi perangkat daerah. Bab 4 membahas mengenai konsep peran dalam penataan organisasi. Bab 5 membahas mengenai konsep efektivitas organisasi. Bab 6 membahas mengenai kelembagaan dan organisasi pemerintahan. Bab 7 membahas mengenai pemahaman penataan organisasi perangkat daerah. Bab 8 membahas mengenai penataan organisasi perangkat daerah. Bab 9 membahas mengenai best practice penataan organisasi perangkat daerah. Dan bab 10 membahas mengenai best practice evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Selanjutnya yang ketiga adalah
buku metodologi penelitian pemerintahan, yang juga penulisnya merupakan Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Pada bagian kata pengantar, tertulis, buku berjudul Metodologi Penelitian Pemerintahan ini merupakan kelanjutan dari buku Metodologi Ilmu Pemerintahan yang disusun oleh penulis bersama Profesor Dr. Sadu Wasistiono, MSI. Beliau telah menanamkan fondasi yang begitu dalam agar ilmu pemerintahan dapat mudah dipahami oleh banyak orang, sehingga diharapkan nantinya ilmu pemerintahan dapat berkembang lebih maju di masa yang akan datang. Sehingga disarankan agar dapat lebih mudah memahami isi buku metodologi penelitian pemerintahan. Maka sidang pembaca diharapkan terlebih dahulu memiliki dan membaca buku metodologi ilmu pemerintahan. Kehadiran buku metodologi penelitian pemerintahan ini merupakan sebuah karunia terbesar bagi penulis, karena selama ini naskah awal tulisan ini cukup lama tersimpan dan tak tergarap oleh penulis, dikarenakan kesibukan mengajar sebagai peneliti dan konsultan pemerintahan. Penulis menyadari bahwa buku maupun bahan kuliah tentang metodologi penelitian diberikan di hampir semua perguruan tinggi yang lingkupnya mungkin berlainan dari satu institusi, jenis, dan jenjang pendidikan ke pendidikan lainnya. Untuk keperluan pegangan dan panduan tampaknya cukup banyak buku acuan secara umum dan khusus membicarakan tentang metodologi penelitian, termasuk metodologi penelitian sosial. Tetapi untuk kuliah metodologi penelitian pada jenjang pendidikan sarjana maupun pasca sarjana, buku acuan yang diperlukan seperti itu seringkali tidak mencukupi bagi pemenuhan tujuan kuliah, terutama dengan konsentrasi ilmu yang kita ambil, termasuk dalam mempelajari dan memahami penelitian pemerintahan. Dengan rasa cinta yang sangat mendalam dan keyakinan yang begitu kuat bahwa mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu bisa hidup dengan ilmu yang dimiliki, maka penulis berkeyakinan bahwa dalam menyusun buku metodologi penelitian pemerintahan ini diharapkan nantinya dapat memberikan konsep baru yang juga lebih spesifik terhadap kajian ilmu pemerintahan, sehingga mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan dapat juga hidup layaknya para penggiat ilmu yang lain seperti dokter yang hidup dengan ilmu kedokterannya. Buku wajib keempat yaitu Teori Pemerintahan Daerah. Pada bagian belakang buku dijelaskan, buku materi pokok atau BMP, Teori Pemerintahan Daerah atau Theory of Local Government, membahas perkembangan teori desentralisasi baik dari pandangan Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon, dan kaitan desentralisasi dengan otonomi daerah, daerah otonom, serta pemerintahan daerah. Pembahasan rinci dikaitkan dengan konsep demokratis dengan dasar kedaulatan rakyat. Selanjutnya dibahas mengenai tata kelolanya, mulai tata kelola yang baik, good governance, tata kelola dinamis, dynamic governance, sampai tata kelola tangkas, agile governance. Dilanjutkan dengan pertanggungjawaban atau responsibility dan pertanggunggugan accountability, serta partisipasi masyarakat sebagai ciri pemerintahan demokratis. Setelah mempelajari BMP, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman tentang komponen pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, serta organisasi perangkat daerah. Dengan pemahaman mendalam ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi perubahan yang sangat cepat akibat revolusi digital dan antisipasi prospek desentralisasi dan pemerintahan daerah dikaitkan dengan Industrial Revolution 4.0, Society 5.0, serta Leadership 4.0. Pada dasarnya, pendidikan berbicara tentang masa depan. Selanjutnya adalah buku pegangan yang bebas, buku apapun itu asal mencakup ilmu pemerintahan, yaitu buku Saku Praja, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022. Buku ini saya dapatkan pada saat masa tingkat 1 atau masa Praja Pratama. Buku ini banyak menjelaskan mengenai perangkat daerah maupun ilmu pemerintahan lainnya, seperti yang pertama, penataan organisasi dan perangkat daerah, ilmu administrasi negara, perencanaan pembangunan pemerintahan daerah, pelayanan publik, penyusunan SOP dan elektronik pelayanan publik, pembentukan peraturan perundang-undangan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, administrasi kerjasama daerah,
penyusunan dokumen kerjasama daerah, administrasi pemerintahan desa, penyusunan produk hukum daerah, pengawasan pemerintahan, perilaku dan budaya organisasi, penyusunan proses bisnis manajemen pemerintahan, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, evaluasi kinerja pemerintahan daerah, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP,